Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2 pada subtema 3, pembelajaran pertama tentang bermain di lingkungan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: yang pertama, siswa dapat membaca kembali teks yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah dengan keragaman benda dengan nafas dan intonasi yang tepat dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat mencatat isi teks yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat dalam teks yang berjudul Banyak lereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-teman. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah ini? Coba anak-anak buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa saja kalimat tanya itu. Nah, anak-anak, setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Berikut kata tanya dan kegunaannya. Kata tanya apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jenis dan kegiatan. Contohnya seperti, apa yang sedang kalian lakukan? Kata tanya siapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya seperti, siapa namamu? Kata tanya selanjutnya yaitu berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, harga, dan waktu. Contohnya seperti, berapa jumlah bukumu? Kata tanya selanjutnya yaitu kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya seperti, kapan ibu pergi ke pasar? Kata tanya selanjutnya yaitu di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya seperti, di mana tempat tinggal Ani? Kata tanya berikutnya yaitu mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya seperti, mengapa Budi tidak masuk sekolah? Kata tanya yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya seperti, bagaimana cara membuat kue? Nah, di sini anak-anak ada sebuah teks yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain bola bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran.
banyak kelereng, di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah, coba jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan isi teks bacaannya ya. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran selanjutnya mengenai pembagian pada matematika. Apa sih pembagian itu? Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Benny bertanya kepada Edo, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Lalu Edo menjawab, "Masih, banyak kelereng, di dalam lingkaran ada 6 butir." Tanya si Benny lagi, "Oh iya, berapa banyak yang bermain kelereng ya?" Lalu Edo menjawab, "Ada 3 orang." Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya Edo. Lalu di sini ada yang menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Lalu kita bisa mencarinya dengan cara pengurangan berulang, yaitu 6 buah kelereng dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Jawab Benny. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei, kata Benny. Sama-sama Benny, Edo, jawab Mei. Nah anak-anak, ini adalah contoh soal pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Caranya, 18 bola bekel dikurangi 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sama artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Coba kalian jawab soal pembagian dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai menggambar imajinatif. Apa sih imajinatif itu? Nah, anak-anak, gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contohnya di sini adalah gambar buku. Nah, ini adalah gambar buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan hayalan kita. Nah, sebelum membuat gambar imajinatif pasti harus memerlukan alat dan bahannya. Yang pertama itu kalian harus menyiapkan buku gambar, kedua pensil, ketiga pensil warna, krayon atau spidol warna, yang keempat penggaris, dan yang terakhir yaitu penghapus. Baiklah, itulah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas kalian itu ada di buku cetak kalian, yaitu membuat gambar imajinatif. Nah, sebelum Ibu menutupi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau berpesan kepada kalian.
untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap terus semangat belajarnya ya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.